Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Santa Riana Bertarigat, angkatan 58, kelompok 4, akan menyampaikan tugas learning journal materi pelayan publik. Pelayan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tiga unsur penting dalam pelayan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayan publik, kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Pelayanan publik dilaksanakan pada saat pelayanan sedang berlangsung atau waktu pelaksanaan pelayanan publik sesuai fungsi masing-masing pelayanan atau instansi. Pelayanan publik terlaksana di seluruh instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat. Untuk klasifikasi pelayanan publik terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pelayanan administratif, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang dihasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagai seorang calon ASN, tentu pasti akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. ASN diharapkan paham bahwa warga negara yang membutuhkan pelayanan publik perlu dilayani dengan baik, karena mereka adalah pembayar pajak yang membiayai kegiatan pelayanan publik dan masyarakat adalah tuan karena mereka yang menyediakan semua fasilitas kerja dan gaji yang ASN terima tiap bulannya. Pelayanan publik di Indonesia banyak persoalannya. Pelayanan publik di Indonesia dicirikan dengan berbagai macam persoalan seperti 1. Biayanya yang mahal, 2. Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, 3. Pemberi layanan tidak ramah, 4. Diskriminatif, 5. Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, 6. Tidak transparan, 7. Tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, 8. Ditandai praktik KKN. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat yang seharusnya terjadi yaitu 1. Birokrasi harus memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. 3. Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan. Dan yang keempat, birokrasi harus memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah 1. Partisipatif. Dalam penyelenggara pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik.
Ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh pelayanan publik. Layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. 8. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan, dan pelayanan publik mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Pelayanan publik yang ASN berikan untuk masyarakat harus pelayanan publik yang terbaik. Sikap pelayanan bagi ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja, dan yang paling penting adalah kebanggaan atas pekerjaannya. Demikian pemaparan tugas Learning Journal materi pelayanan publik agenda 3. Terima kasih.